It is supernatural. It is supernatural. Atau bahasa Indonesia, supranatural. Apa itu supranatural? Melampaui biasanya atau melampaui hal-hal yang natural. Supranatural itu apa? Gak bisa dijelaskan secara ilmu pengetahuan. Unbelievable gitu ya. Gak ngerti deh. Pokoknya itu terjadi. Kayak gimana sih Pak Pendeta? Oke, saya kasih ilustrasi agak radikal sedikit, menghayal sedikit. Kalau saudara datang ke tempat ini, kemudian tadi di jalan, lihat ada ikan jalan di trotoar. Saya ulang, lihat ada ikan jalan di trotoar. Nggak mungkin itu ya kan? Unbelievable. Nah itu yang dimaksud. Supranatural. Kalau memang terjadi ada, itu nggak seperti biasanya. Supranatural. Melampaui logika, nggak bisa dijelaskan ilmu pengetahuan. Tapi itu dikerjakan oleh Tuhan buat bangsa Israel. Dan Tuhan akan kerjakan juga buat kita. Jadi saya percaya sepanjang khotbah ke depan, Tuhan ajak saudara untuk percaya bahwa hal-hal yang supranatural akan terjadi di hidupmu. Yang nggak bisa dijelaskan untuk masalah ekonomimu, keuanganmu, untuk masalah kesehatanmu, masa depan anak-anakmu. Ada berkat dari Tuhan yang datang secara supranatural. Yang percaya bilang amin, tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Dan di akhir zaman, di tengah kekacauan dunia, saudara disembunyikan oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Karena hari-hari ini kalau kita lihat dunia begitu menakutkan, peperangan di mana-mana, ekonomi gak jelas, ada virus di mana-mana. Dan memang Wahyu 6 ayat 8 bilang begini, 1/4 penduduk bumi, 1/4 ya, 1/4 penduduk bumi akan binasa atau akan mati. Karena pedang, karena kelaparan, karena peperangan, dan karena binatang buas. Ya binatang buas termasuk virus. Karena virus, 1/4-nya akan mati. Tapi saya percaya, kita yang percaya darah Yesus, kita disembunyikan. Kita dilindungi, ada tempat persembunyian. Maka Mazmur 91 bilang begini, boleh dibaca Pak Bari, Mazmur 91 ayat yang pertama, 2, 3, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Dunia boleh kacau, saudara ada dalam perlindungan yang maha tinggi. Amin. Perlindungan yang maha tinggi, dalam bahasa Inggris dibilang apa sana? New King James Version ya. He who dwells, ya boleh Pak. He who dwells in the secret place. In the secret place. Saya ulang, in the secret place. Ada tempat rahasia yang Tuhan punya untuk menyembunyikanmu dari kekacauan, dari sesuatu yang buruk yang bisa terjadi, yang bisa dialami banyak orang, tapi engkau disembunyikan sama Tuhan. Yang percaya bilang amin. Kau dilindungi sama Tuhan. Amin. Dan the secret place ini adalah karya salib Yesus. The secret place ini apa? Karya salib Yesus. Saya mulai intronya dulu, nanti kita masuk ke poin khotbah. Tapi saya mau saudara ngerti dulu ini, bahwa buat saudara dan saya di akhir zaman ada the secret place. Dan Tiberias memberitakan tentang the secret place itu, tempat persembunyian itu. Kita tidak dirusakkan, Wahyu 6 ayat 6. Kita disembunyikan dari itulah, kita dilindungi, amin. Kenapa the secret place? Next slide. Dibilang karya salib Yesus. Mana slide berikutnya? Karya salib Yesus. Saya sebut karya salib Yesus adalah tempat persembunyian rahasia. Sama-sama bilang tempat persembunyian rahasia. Amin. Untuk orang atau milik orang percaya di tengah kekacauan dunia. Kenapa saya sebut karya salib Yesus? Karena ini adalah hasil dari misi rahasia kerajaan sorga. 1 Korintus 2, boleh buka 1 Korintus 2. Silakan Pak Bari, ayat 7. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan hikmat Allah yang apa? Tersembunyi dan rahasia. Yuk sama-sama kita baca kalimat berikutnya. Yang sebelum dunia dijadikan, disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Amin. Orang-orang mengalami kehancuran, maksudnya gitu. Tapi saudara mengalami kemuliaan. Kenapa? Karena saudara disembunyikan di tempat rahasia itu. Amin. Lanjut, kenapa? Tempatnya rahasia, ayat 8, bilang apa di sana? Ayat yang ke-8, tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Tidak ada yang mengenal misi Yesus, apa yang Yesus maksudkan untuk datang ke dunia. Si jahat nggak ngerti, si jahat nggak tahu misi itu tersembunyi, itu rahasia. Lanjut.
Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Kalau mereka mengenalnya, mereka nggak akan salibkan Yesus. Kalau mereka tahu bahwa kematian Yesus adalah kemenangan buat kita, maka si jahat nggak akan pernah menyalibkan Yesus. Oke, saya akan mulai dengan hal ini dulu. Saya mau kasih tahu, di hidupmu di tengah kekacauan dunia, ada tempat di mana engkau bisa sembunyi, ada tempat di mana engkau bisa masuk ke sana. The secret place, yaitu karya salib Yesus. Dan kau harus aktifkan, sama-sama bilang saya harus aktifkan. Dan aktifkan itu di ayat 2-nya, Mazmur 91 ayat 2, bilang apa di sana? Jadi aktifkannya dengan memperkatakan. Memperkatakan apa? Kepada Tuhan apa? Tempat perlindunganku, kubur tahananku, Allahku yang ku percaya. Oke, saya akan masuk ke poin khotbah saya. Kita akan masuk bagaimana orang Israel dimerdekakan. Karena kita sedang mengingat hari kemerdekaan. Dan hari ulang tahun gereja kita yang ke-35. Bangsa Israel dibawa oleh Yusuf pindah ke Mesir semuanya. Ketika kelaparan di bumi terjadi, karena Yusuf jadi orang nomor 2 di Mesir, jadi dibawa semua orang Israel supaya bisa makan di Mesir. Dan ketika Firaun yang mengenal Yusuf mati, Firaun berikutnya melihat orang Israel di Mesir tambah banyak, orang Yahudi tambah banyak. Dan Firaun ini menjadi khawatir, takut ada pemberontakan. Jadi orang Israel ditekan. Cara menekannya apa? Disuruh kerja keras, diperbudak. Tujuannya kalau mereka diperbudak, makannya nggak cukup, nanti sakit-sakitan, kerjanya banyak, istirahatnya kurang, biar sakit-sakitan, biar banyak yang mati. Tapi kemudian mereka teriak sama Tuhan, 430 tahun mereka diperbudak. Di Mesir, teriak mereka sampai kepada Tuhan, dan Tuhan mengutus Musa dan Harun. Musa mendatangi Firaun dan berkata, bangsa ini harus kamu bebaskan, harus kamu merdekakan, karena bangsa ini akan beribadah kepada Allahnya. Tapi Firaun kita tahu, dia mengeraskan hatinya. Dia selalu menolak untuk membebaskan bangsa Israel. Jadi bangsa Israel tetap dalam penjajahan, tetap dalam perbudakan. Sampai satu waktu Tuhan bilang begini, oke, kalau begitu ambil anak domba. Nanti Keluaran 12 ayat 1 sampai 11 bilang begitu. Ambil anak domba. Simpan, ini jangan dibuka dulu, belum sampai di sini. Ambil anak domba, simpan 14 hari. Kalau saudara pelajari ini tentang Yesus, tentang siapa? Yesus. Karena Yesus, kalau saudara baca silsilahnya, ada beberapa bagian yang kita bisa simpulkan 14 bagian di sana. Yesus disimpan. Setelah itu apa? Sembelih. Darahnya tercurah. Sama-sama bilang ada darah yang tercurah. Ini darah hewan, ini darah binatang, ini darah anak domba tercurah. Darahnya bubuhkan di ambang pintu. Yang saya bilang tadi, nanti the secret place. Di ambang pintu. Dan dagingnya jangan direbus, tapi dagingnya harus dipanggang atau dibakar. Ini adalah gambaran tentang Yesus yang di atas kayu salib dia menanggung api murka Allah. Ingat Elia mempersembahkan korban di Bukit Karmel dan korbannya dilahap oleh api. Korbannya habis, tapi di kayu salib Yesus juga dilahap oleh api murka Allah. Tapi korbannya nggak habis, kenapa? Karena korbannya lebih besar daripada penebusannya. Apa yang harus ditebus? Yesus, korbannya lebih besar. Makanya saya bilang, engkau dibayar kemahalan sama Tuhan. Yang percaya bilang amin. Amin. Dan kemudian, kalau kita baca di Keluaran 12 ayat 3, Tuhan memberi perintah ini. Dan darah itu, yuk kita baca sama-sama, 2, 3. Silakan Pak Bari, boleh baca. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Kalau kita baca di sini bahasa Indonesia menerjemahkan darah itu menjadi tanda, dan apabila aku datang ke tanah Mesir, aku akan melewati kamu. Tapi sesungguhnya kalau saudara selidiki ayat ini dalam bahasa aslinya, maksudnya gini, ketika tulah, kita tahu tulahnya apa ini? Tulah anak sulung, nanti anak sulung mati semua. Tulah anak sulung. Waktu tulah itu datang, kutuk itu datang. Kutuk itu
tidak melihat ada rumah yang harus dihampiri. Rumah itu tersembunyi buat kutuk itu. Kalau ini rumah orang Mesir, ini rumah orang Israel, ini orang Mesir. Ketika kutuk itu datang, rumah orang Mesir dihampiri kutuk, rumah orang Mesir berikutnya dihampiri kutuk. Ketika rumah orang Israel ada tanda darah, kutuk itu tidak melihat rumah itu, jadi lewat. Itu yang saya sebut tempat persembunyian, the secret place. Di akhir zaman ini ada tulah, ada hal-hal yang menakutkan, yang mengerikan, tapi ada tanda darah di hidupmu yang membuatmu tersembunyi dari kutuk, yang membuatmu tidak bisa dijamah oleh tulah. Ya, tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa. Sehingga malam itu ada tangisan di mana-mana di tanah Mesir. Kalau kita baca luar biasa. Kutuk itu pertama datang, Alkitab bilang, ke rumah Firaun, ke istana Firaun. Anak sulung Firaun mati. Setelah itu anak sulung Firaun mati, Alkitab menjelaskan, kutuk itu menjalar ke rumah kepala pengawal Firaun, panglima besar militernya, anak sulungnya mati. Setelah itu kepada pegawai-pegawainya, kepada orang Mesir, anak sulungnya mati semua. Anak sulung yang ada di penjara mati. Anak sulung binatang mati. Tapi mereka di tengah nangis, mereka semua sedih, mereka bingung, unbelievable, gak masuk akal. Kenapa di rumah orang Israel tidak ada tangisan? Dan waktu dicek, di rumah orang Israel, anak sulungnya tidak mati. Kenapa? Karena ada tanda darah. Next slide. Saya menulis, darah anak domba menyebabkan bangsa Israel masuk ke tempat persembunyian rahasia dan mereka diselamatkan. Di akhir zaman ini, ketika ada perkataan Wahyu 6 ayat 8 bilang, 1/4 penduduk bumi akan binasa oleh sampar, oleh peperangan, oleh kelaparan, dan oleh binatang buas di bumi. Kita yang selalu pakai darah Yesus, di Tiberias selalu pakai darah Yesus, saudara disembunyikan dari itulah, saudara diselamatkan. Yuk tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa. Darah anak domba menyebabkan mereka mengalami yang saya sebut perlindungan supranatural. Amin. Tapi bukan hanya perlindungan supranatural. Karena berulang kali Musa dan Harun menghampiri Firaun berkata, bebaskan bangsa ini, karena bangsa ini harus beribadah kepada Allahnya. Tapi Firaun selalu keras hati. Tapi setelah ada darah domba yang tercurah. Next slide. Alkitab bilang apa di sana? Boleh dibaca Pak Bari. Keluaran 12 ayat 31. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun. Biasanya Musa dan Harun yang menghadap Firaun, yang memohon kepada Firaun. Hari itu kebalikan terjadi. Firaun yang memohon kepada Musa dan Harun. Dengar, darah domba yang tercurah membuat mereka mengalami hal yang gak masuk akal. Hal yang di luar logika. Firaun biasanya, mereka mohon sama Firaun, sekarang Firaun yang mohon. Katanya apa? Yuk kita baca sama-sama. 2, 3, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel, pergilah beribadah kepada Tuhan seperti katamu itu. Unbelievable. Hari itu Firaun bilang, udah pergi aja. Mereka mengalami yang saya sebut pembebasan supranatural. Walaupun setelah itu Firaun kita tahu berubah pikiran. Dan bangsa itu jalan ke arah mana? Ke arah laut. Keluaran 2 bilang, Firaun bilang, mereka salah jalan. Kita kejar mereka. Habisi, binasakan. Firaun marah. Tentaranya dikerahkan untuk mengejar orang Israel. Tapi orang Israel nggak salah jalan karena dipimpin Musa. Dan Musa nggak salah jalan karena Musa dipimpin tiang awan. Tiang awan itu menuntun Musa ke laut Tiberau. Waktu di depan laut Tiberau, di depan mereka laut, di belakang terlihat kereta perang, kereta kuda tentara Israel sedang mengejar dan hendak membinasakan mereka. Dan mereka jadi ketakutan. Lalu Tuhan bilang, Keluaran 14 ayat 14, jangan takut. Aku yang perang ganti kamu.
Kalau aku yang perang ganti kamu, kamu akan melihat peperangan yang supranatural. Amin. Sama-sama bilang, Tuhan perang ganti saya. Sama-sama bilang, saya akan lihat peperangan yang supranatural. Sama-sama bilang, Tuhan akan kasih saya kemenangan. Amin. Dan apa yang terjadi? Orang Israel sudah terdesak, di depannya laut, tentara Mesir sudah semakin dekat. Kalau saudara perhatikan kisahnya, tiang awan yang tadinya menuntun di depan, pindah ke belakang. Waktu pindah ke belakang, menyebabkan kegelapan. Buat orang Israel menyebabkan terang, tapi buat orang Mesir, kegelapan. Mereka nggak bisa lihat di mana orang Israel. Jadi ada jeda. Di tengah jeda itu Tuhan memerintahkan Musa untuk mengulurkan tongkatnya ke laut itu, dan laut itu terbelah. Mereka jalan ke depan, ke tengah laut, mau menyeberang. Waktu sampai di tengah laut, tiang awannya pindah ke depan, menuntun langkah mereka. Dan karena tiang awannya pindah ke depan, sekarang orang Mesir melihat orang Israel jalan di tengah laut yang terbelah. Mereka ikut juga menyerang, mengejar. Orang Israel sampai di seberang, tentara Mesir, pasukan berkudanya, di tengah-tengah lautan yang terbelah itu, jalan di tanah yang kering, dan laut itu kemudian rata lagi, terkubur lagi. Tentara Mesir dibinasakan. Mereka mengalami pembebasan supranatural oleh karena ada darah yang tercurah. Amin. Darah yang tercurah, darah domba, menyebabkan mereka mengalami perlindungan supranatural, lalu mengalami pembebasan yang supranatural. Saya doa, hal-hal ini juga akan dialami hidupmu yang ada tanda darah Yesus. Kau dibebaskan dari hutang, dari sakit penyakit, dari takut, dari gentar, dari cemas, dan kau tambah beriman, dan imanmu dijawab sama Tuhan. Amin. Dan mereka bukan hanya mengalami, saya mau saudara lihat dulu nih, apa yang dipunya bangsa Israel secara fisik. Karena saya nanti akan jelaskan apa yang kamu punya, karena kamu juga orang Israel. Pegang dadamu, bilang saya orang Israel. Bilang secara rohani. Tengok kanan kirinya, bilang ternyata aku orang Israel gitu. Secara rohani. Oleh karena darah domba, apa yang Israel punya? Perlindungan supranatural, pembebasan supranatural. Tapi saudara harus tahu, bukan hanya itu yang mereka punya. Sebelum mereka keluar, yuk baca Keluaran 12, next slide. Ayat 35, bahasa Indonesia masa kini menulis apa di sana? Mereka juga sudah melakukan apa yang dikatakan Musa, yaitu meminta perhiasan emas dan perak serta pakaian dari orang Mesir. Kalau saudara cek, selidiki kisahnya, mereka menerima lebih banyak, sama-sama bilang lebih banyak. Dari yang mereka minta. Kok bisa? Ayat 36 jawabannya, ayat 36. Ayat 36, Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati kepada orang Israel. Tuhan yang buat orang Mesir tiba-tiba entah mengapa, unbelievable, nggak bisa dipercaya, padahal anak sulungnya mati, dan mereka berpikir karena orang Israel, unbelievable, nggak masuk akal, mereka malah murah hati. Wow! Makanya saya bilang, Tuhan bisa buat orang yang pelit sekalipun disuruh Tuhan untuk memberkatimu. Amin. Saudara punya darah Yesus, amin, yang bisa membuat orang di sekitarmu murah hati kepadamu. Yang percaya bilang amin. Jadi gak perlu takut lagi. Jangan dijajah lagi sama ketakutan. Jangan dijajah lagi sama kekhawatiran. Tuhan selalu punya cara untuk berkati anak-anaknya, untuk tolong anak-anaknya, amin, untuk pelihara anak-anaknya, amin. Lanjut terus Pak, sehingga mereka memberikan segala yang diminta orang Israel. Dengan cara itu, orang Israel membawa kekayaan orang Mesir keluar dari negeri itu. Dari kata dengan cara itu, kita baca sama-sama. 2, 3. Dengan cara itu, orang Israel membawa kekayaan orang Mesir, gambaran orang berdosa, orang yang gak kenal Tuhan. Kekayaan orang Mesir keluar mereka miliki, jadi milik mereka. Makanya saya mau bilang, jangan takut di akhir zaman boleh ada krisis. Kalau saudara baca kitab Alkitab, dari zaman ke zaman ada krisis. Tapi orang yang punya hubungan sama Tuhan bukan hanya dipelihara di tengah krisis berkelimpahan. Alkitab bilang kekayaan orang berdosa disimpan buat orang benar. Dan karena darah Yesus engkau orang benar, jangan takut kekurangan. Amin. Ada penyediaan, next slide, penyediaan yang supranatural. Amin. Disediakan, ajaib. Orang anak sulungnya mati kok,
Mereka lagi dalam kesedihan. Tapi mereka mengalami orang-orang yang sesungguhnya marah sama orang Israel ini. Tapi jadi murah hati. Amin. Tuhan selalu punya cara. Ada-ada aja, ya kan? Lagi butuh uang, ada-ada aja, ya kan? Karena ada darah Yesus, ada penyediaan yang supranatural. Jadi mereka punya apa aja tadi? Perlindungan, supranatural, pembebasan, supranatural, penyediaan, supranatural. Ada lagi, satu lagi deh. Satu lagi, boleh Pak. Mazmur 105 Pak. Ayat 35. Mazmur 105 Ayat 37. Ayat 37. Kemudian bangsa Israel dihantarnya keluar, mereka membawa emas dan perak. Sebentar, mereka nggak keluar tangan kosong. Kenapa? Karena ada darah domba yang tercurah. Darah domba membuat mereka keluar bawa emas perak. Makanya saya selalu doa, kalau saudara perhatikan saya selalu doa, biar jemaatmu pulang tidak tangan kosong. Yang percaya bilang amin. Kenapa? Karena saudara baru saja menerima darah Yesus. Kalau saudara terima darah Yesus, saudara keluar gereja nggak pernah tangan kosong. Sama seperti orang Israel, bawa emas perak, bawa berkat Tuhan, bawa kebahagiaan, bawa kelepasan, bawa sukacita. Ya tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa. Semuanya dari situ. Mereka membawa emas dan perak, semuanya sehat dan kuat. Yuk kita baca dari kata semuanya. 2, 3. Semuanya sehat dan biasa aja bacanya ya, kayak nggak ada yang surprise. Biasa aja semuanya sehat dan kuat. Emang kenapa Pak Pendeta? Jangan lupa. Mereka diperbudak. Jangan lupa tujuan Firaun memperbudak supaya mereka kesakitan, supaya mereka mati. Untuk menghentikan pertambahan jumlah orang Israel yang semakin banyak. Dan yang keluar jangan lupa Alkitab bilang 800.000 laki-laki. Belum termasuk anak-anak, belum termasuk perempuan. Jadi yang keluar kurang lebih 2 juta orang. Dan 2 juta orang bukan hanya anak muda yang keluar usia 20 sampai 40, bukan. Tapi ada yang dari anak kecil usia 20 sampai 40, usia 50 ke atas, bahkan usia 70 ke atas ada yang keluar. Dan mereka bukan orang biasa, mereka budak. Mereka telah mengalami kerja keras. Dan mungkin kalau ada dokter dicek yang keluar itu yang kerja keras, sakit-sakitan. Makannya telat, mungkin asam lambung, ya kan? Banyaknya asam lambung. Mungkin encok, ya kan? Tapi darah domba yang tercurah membuat mau yang tua, mau yang muda kerja keras seperti apa, kurang tidur, kurang makan, karena darah tercurah keluar mengalami, next slide, kesembuhan supranatural. Imani di hidupmu yang sakit hari ini kau akan alami kesembuhan yang supranatural. Saya bilang 2004, saya itu sakit di lambung saya harus dilaser. Tapi terima perjamuan di lantai 6, terima perjamuan Bapak Gembala yang pimpin, terima perjamuan kudus. Lalu dokter bilang, lambungnya baik-baik saja. Saya mau bilang itu bukan salah diagnosa. Memang dokter nggak bisa menjelaskan orang dari sakit, kok bisa jadi nggak ada masalah. Itu bukan salah diagnosa, karena saya rasakan sakitnya. Bahkan sampai hari ini mungkin saya masih ingat tuh sakitnya kayak apa, ngeri banget. Rasa sakitnya seperti apa, ngeri banget. Tapi itulah kesembuhan supranatural. Nggak bisa dijelaskan dengan ilmu kedokteran. Nggak bisa dijelaskan dengan logika. Itu supranatural. Dan hal itu tersedia buat orang Israel secara fisik. Tersedia buat saudara juga. Orang Israel secara rohani. Itu tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Oke, jadi saya sudah jelaskan apa yang orang Israel fisik punya. Dan Alkitab bilang seperti ini. Ibrani 8. Ayat yang ke-6. Nggak kecepatan ya saya ya khotbahnya ya. Bisa ikuti? Yang bisa ikuti saya mau lihat dulu tangannya, lambaikan tinggi tangannya. Boleh tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat buat Yesus. Ya takutnya capek kan habis lomba balap karung kan. Soalnya ada lomba balap karung hadiahnya 10 juta ya Pak Baru ya. Ada yang ikut nggak tuh 10 juta? Masih nanti tuh jam 6 katanya. 10 juta dari Tugu Kujang ke Depok ya kan. Pak Yosep katanya nanti yang mau bayarin hadiahnya. Dari Tugu Kujang. Pak Yosef bilang mau ikut nggak lo? Ada hadiahnya balap karung 10 juta. Wah di mana Sep? Iya dari Tugu Kujang sampai Depok katanya. Ya ampun. Nggak deh lu aja dah. Yuk kita baca Ibrani 8 ayat 6. 2, 3. Tetapi silakan Pak. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung. Stop sampai di situ.
Saudara tidak hidup di bawah perjanjian darah binatang. Darah domba, binatang. Dombanya binatang beneran. Darah binatang di perjanjian lama membuat orang Israel punya perlindungan supranatural, pembebasan supranatural, penyediaan supranatural, kesembuhan supranatural. Tapi saya mau bilang, kamu tidak hidup di bawah perjanjian darah binatang. Kamu hidup di bawah perjanjian darah anak Allah. Amin. Dan Alkitab bilang begini, perjanjian yang kamu punya lebih agung. Amin. Alkitab yang bilang pelayanan darah binatang menghasilkan yang tadi. Perlindungan, pembebasan, penyediaan, kesembuhan yang gak bisa dijelaskan, yang supranatural. Hari ini saudara tidak di bawah pelayanan darah binatang, tapi di bawah pelayanan darah anak Allah, darah anak domba Allah, darah Yesus. Jadi yang kamu punya, rasanya mau loncat-loncat nih. Saya aja gak sabar nih, pengen bahagia, sukacita. Yang kamu punya jauh lebih hebat dari yang orang Israel secara fisik punya. Amin. Jadi jangan mau lagi waktu ada masalah dijajah, diperbudak sama ketakutan, diperbudak sama kekhawatiran, diperbudak sama kecemasan. Hari ini Tuhan mau memerdekakanmu, dan kalau Tuhan memerdekakanmu, kamu akan benar-benar merdeka. Merdeka. Ya, tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Amin. Karena Yesus menjadi pengantara perjanjian yang, boleh Pak dibaca? Karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia. Perjanjian yang lebih mulia. Sama-sama bilang, saya hidup. Pegang dadamu, bilang, saya hidup di bawah perjanjian baru. Perjanjian yang lebih mulia. Amin. Alkitab bilang, perjanjian lama udah usang, makanya diganti jadi perjanjian baru, perjanjian yang lebih baik. Perjanjian lama apa? Berkatmu ditentukan atas kasihmu kepada Tuhan. Seberapa besar engkau bisa mengasihi Tuhan, sebesar itu berkatmu. Kalau engkau gak bisa mengasihi Tuhan dengan baik, ya berkatmu gak bisa kamu terima. Karena perjanjiannya didasarkan, nanti saudara baca, perjanjian lama isinya didasarkan kasihmu kepada Tuhan. Tapi perjanjian baru Tuhan bilang lebih baik, membuatmu bisa lebih diberkati, lebih taat, lebih kudus. Karena perjanjian yang baru didasarkan atas karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga diberikan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Perjanjiannya didasarkan karena begitu besar kasih Allah kepadamu. Perjanjiannya jauh lebih baik. Amin. Karena kasih kita kepada Tuhan bisa menemui keterbatasan, bahkan bisa menemui kegagalan. Tapi biar saya kasih kabar baik. Hari ini kau hidup di bawah perjanjian yang lebih baik. Perjanjian yang didasarkan kasih Allah atas hidupmu. Dan saya mau katakan, kasih Allah atas hidupmu gak mungkin gagal. Kasih Allah atas hidupmu pasti berhasil. Dan itu yang membuatmu bisa diberkati. Yuk tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa. Didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Janji yang lebih tinggi, janji siapa? Janji kesetiaan Tuhan kepada kita. Bukan janji kita kepada Tuhan, tapi janji Tuhan kepada kita. Saya bicara dasarnya. Kalau gitu gak usah buat janji sama Tuhan, boleh. Tapi dasarnya karena kau tahu Tuhan berjanji setia kepadamu, makanya kamu janji juga. Jangan dasarnya janjimu yang buat Tuhan setia. Janjimu bisa gagal, kesetiaan Tuhan gak bisa gagal. Karena kita tahu Tuhan setia, dan kesetiaan yang gak gagal itu yang buat kita gak mungkin gak taat, gak mungkin hidup sembarangan, gak mungkin hidupnya kompromi sama dosa. Yang buat kita gak kompromi sama dosa, yang buat kita taat, karena kita tahu Tuhan setia. Kalau di sini beda. Kalau saya taat, Tuhan berkati, Tuhan setia. Kalau saya gak taat, Tuhan hukum. Itu yang buat kita ada di bawah tekanan, ada di bawah tuntutan. Dan bahkan ilmu psikologi dunia tahu, orang yang di bawah tekanan tuntutan gak akan pernah berhasil. Tapi orang yang di bawah encourage, semangat, didorong, ada support,
Dan kita disupport oleh kasih Tuhan. Itu yang buat kita tambah baik, tambah kudus, tambah hebat. Ya, tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat buat Yesus. Jadi saya nggak tahu masalahmu apa. Tapi saya percaya di hari kemerdekaan ini, Tuhan mau kamu benar-benar merdeka. Saya tahu mungkin ada masalah. Saya tahu mungkin ada tantangan. Tapi Tuhan mau kau nggak takut lagi, nggak gentar lagi, nggak cemas lagi dengan mengetahui kebenaran. Makanya janji Tuhan itu harus diaktifkan. Next slide. Aktifkan janji Tuhan. Saudara tadi udah lihat semua janji Tuhan buat hidupmu? Saudara ngerti tadi apa yang Tuhan janjikan buat hidupmu? Boleh lambaikan tinggi tangannya yang ngerti? Ngerti nggak cukup, harus aktifkan. Aktifkannya gimana? Melalui mengetahui, tahu kebenaran. Kebenaran apa? Apa yang dipunya bangsa Israel? Tadi saya udah bilang ya, yang bangsa Israel punya karena darah binatang apa saja? Setidaknya 4 hal tadi. Dan Alkitab bilang, saudara punya janji yang lebih hebat, lebih dahsyat. Jadi yang kamu punya jauh lebih banyak dari yang dipunya bangsa Israel. Saya nggak tahu kebutuhanmu apa. Kasih nama itu, sebut itu, dan saya mau katakan apa yang kamu perlu, apa yang kamu butuh. Alkitab bilang, segala keperluanmu, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Efesus 1 ayat 3 bilang begini, segala berkat rohani di surga sudah jadi milikmu. Kamu harus tahu apa yang kamu punya. Karena kalau kamu nggak tahu apa yang kamu punya, kamu nggak merdeka. Alkitab bilang, Yohanes 8 ayat 32, kalau kamu muridku, kamu akan tahu kebenaran. Kebenarannya, kamu sudah punya lebih daripada apa yang bangsa Israel secara fisik punya. Kalau kamu tahu apa yang kamu punya, kamu bisa menggunakan apa yang kamu punya. Saya punya e-tol. Kalau e-tol saya isinya 20 juta, nggak bisa Pak, paling maksimal 2 juta Pak. Ya, kan? Ya iman aja 20 juta, siapa tahu ya kan bisa. Mau masuk Tol Sultan tahu di mana? Mau masuk selatan ya. Cimanggis tuh ke sana udah Tol Sultan tuh. Mahal banget tolnya. Tapi selama saya tahu apa yang saya punya, saya berani gunakan itu untuk tap. Tapi kalau saya nggak tahu apa yang saya punya, saya khawatir, saya bimbang, saya takut salah, saya harus minggir dulu, saya harus cek dulu berapa yang saya punya, cukup atau tidak cukup. Maka saudara harus tahu apa yang saudara punya. Hari ini saudara tahu apa yang saudara punya? Sama-sama bilang, lebih banyak. Sama-sama bilang sekali lagi, lebih banyak dari apa yang dipunya orang Israel. Amin. Lebih banyak. Amin. Dan mengaktifkannya dengan apa? Pengakuan. Membuat pengakuan. Perkataan. Tadi kan Mazmur 91 isinya tempat rahasia. Pengaktifannya di ayat 2. Perkataan. Berkata, Tuhan tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang ku percaya. Saya tulis di sana Roma 10 ayat 9 dan 10. Isinya gini. Dengan hati kamu percaya, dibenarkan. Saudara udah dengar semua janji Tuhan? Saudara percaya? Mana yang percaya boleh lambaikan tinggi tangannya? Waktu saudara percaya, saudara dibenarkan. Dibenarkan. Belum diselamatkan. Dibenarkan. Yesus adalah Tuhan Juru Selamat. Saudara nggak percaya, dia tetap Tuhan Juru Selamat. Tapi kalau saudara percaya dia Tuhan Juru Selamat, saudara dibenarkan, belum diselamatkan. Roma 10 ayat 9-10 nggak bilang diselamatkan dengan cara percaya doang. Roma 10 ayat 9-10 bilang begini, dengan mulut mengaku, amin, diselamatkan. Jadi bagaimana mengaktifkan janji Tuhan? Memperkatakannya. Oke, saya kasih ilustrasi. Waktu saya masih sekolah ya, saya ingat ada surat datang dari bank. Saya lupa banknya apa, tapi dari suatu bank. Dan itu buat kakak saya yang udah kerja. Ternyata kakak saya yang udah kerja mengajukan kartu kredit. Karena dia merasa bisa bayar bulanannya, dia udah bekerja, dia udah punya penghasilan. Jadi bank ACC. Setelah dicek dia bisa nggak punya kartu kredit, nanti kalau ambil dana yang dipakai oleh bank dia bisa bayar nggak? Oh bisa. Dia anggap bank bisa, dikasihlah, dikirimlah kartu kredit. Waktu dikirim kartu kredit itu, alamatnya, namanya dia, kartunya ada. Itu artinya bank sudah mempercayakan sejumlah dana bisa dia gunakan. Saya ulang, sejumlah berkat bisa dia gunakan, sejumlah dana
bisa digunakan oleh dia. Tapi saya mau bilang, apakah bisa digunakan langsung? Gak bisa. Gimana? Harus diapain? Diaktifkan. Gimana ngaktifinnya? Kalau di zaman itu angkat telepon, karena di situ ada nomor telepon untuk pengaktifan. Gimana cara mengaktifkannya? Waktu operatornya ngomong bilang, saya mau aktifin kartu kredit saya atas nama ini. Nanti orangnya bilang, di balik kartu kreditnya ada angkanya di sana, ada kodenya. Coba sebutkan kodenya. Kalau disebut kodenya, baru diaktifkan, baru bisa digunakan. Saya mau bilang, semua janji Tuhan sudah disediakan buat kamu. Alkitab bilang bahkan, itu misi rahasia Tuhan, yaitu darah Yesus yang tercurah, disediakan sebelum dunia dijadikan buat kemuliaanmu. Amin. Tapi engkau perlu aktifkan. Ngaktifinnya gimana? Ngomong. Dan bersyukur di Tiberias setiap ibadah. Saudara diajar untuk mengaktifkannya. Dengan cara apa? Perjamuan kudus. 1 Korintus 11 ayat 26. Boleh Pak Bari bacakan? Pemain musik boleh siap-siap. 1 Korintus 11 ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Yuk kita baca sekali lagi, 2, 3. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu ngapain? Ngomong ya. Makanya di Tiberias luar biasa, mendiang gembala sidang, Papa Riyaji diajar Tuhan. Perjamuan harus ngomong. Aktifkan, ngomong. Bahasa Inggrisnya declare. Tapi bahasa aslinya menggunakan kata yang harusnya diterjemahkan proklamasi. Wah, pas banget nih. Tadi ya jam 10 pagi kita ingat Presiden pertama Indonesia mengucapkan detik-detik proklamasi jam 10 ya kalau nggak salah ya. Apa jam 9? Jam 10 ya. Jam 10 setiap tanggal 17 Agustus kita mengingat Presiden pertama Indonesia mengucapkannya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, menyatakan dengan ini, kemerdekaan bangsa Indonesia. Sejak diucapkan Indonesia hari itu merdeka. Musuhnya masih ada? Ada. Sekutu masih ada? Ada. Tapi sekutu dan musuh harus segera meninggalkan Indonesia. Kuasanya sudah dicabut. Waktu engkau perjamuan, tahukah saudara? Saudara sedang memberitakan kemerdekaanmu oleh karena darah Yesus. Amin. Mungkin sakitnya masih ada, mungkin utangnya masih ada, masalahnya masih ada, tapi dengar baik ini. Masalahnya, sakit penyakitnya, hutangnya harus segera pergi dari hidupmu. Karena kemerdekaan sudah ada di hidupmu. Ya, tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa. Makanya atas dasar janji ini kita gak lagi diperbudak ketakutan, gak lagi dijajah kecemasan. Masalah boleh ada, tapi saya percaya seorang merdeka. Kalau anak manusia memerdekakan, dia akan sungguh-sungguh memerdekakan. Kadang-kadang kita berpikir masalah begitu aktif menyerang saya Pak Pendeta, utang begitu aktif menakut-nakuti saya Pak Pendeta, sakit penyakit begitu aktif membuat saya cemas. Tapi sebagai hamba Tuhan saya mau katakan, janji Tuhan lebih aktif dari masalahmu. Next slide. Janji Tuhan lebih aktif. Mana slide berikutnya? Janji Tuhan mana? Nah, janji Tuhan lebih aktif dari masalahmu. Amin. Saya ulang, janji Tuhan lebih aktif dari masalahmu. Dan saat kamu percaya, mana yang percaya semua janji ini di hari kemerdekaan bangsa kita, perayaan 35 tahun Gereja Tiberias, boleh ada. Mana yang percaya janji ini, darah Yesus tercurah, janji yang besar ini jadi milik kita? Mana boleh lambaikan tinggi tangannya? Dan kalau saudara percaya, janji Tuhan itu akan menemukan jalan untuk tergenapi di hidupmu, tergenapi di keluargamu, tergenapi di anak-anakmu. Jangan mau dijajah lagi, jangan mau diperbudak lagi, jangan mau dijajah oleh ketakutan lagi. Darah Yesus sudah memerdekakan kita. Sama-sama bilang, darah Yesus membuat saya mengalami hal yang lebih baik.
Amin. Darah Kain, Ibrani 12, nanti baca di rumah. Saya udah bahas belum tadi? Belum ya kayaknya. Darah Kain, Ibrani 12 ayat 24. Teriak. Di Kejadian 4 ingat, Kain bunuh Habel. Tuhan tahu, tegur Kain. Dan Tuhan bilang apa? Darah adikmu berteriak kepadaku, kata Tuhan. Darah Habel teriak apa? Pembalasan. Tapi Ibrani 12 ayat 24 bilang begini, darah Yesus teriak lebih kuat. Dalam teks bahasa Inggris dikatakan, the blood of Jesus speak better things. Kalau darah Habel menuntut balas, darah Yesus berteriak kepada surga. Untuk saudara dan saya yang percaya Yesus, dikasihi oleh surga, dibela oleh surga, diberkati oleh surga. Bukan kuat gagah kita, tapi ini pengakuan kita. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu Tuhan, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir. Ayo buat pengakuan. Ini pengakuan kita, amin. Ini proklamasi, deklarasi kita. Sungguh besar anugerah. Angkat tanganmu, katakan, Kau, amin. Terjadilah keselamatan di hidupku. Ku menjadi